Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah Masjid Baitur Rahman yang saya banggakan, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul, yakni melaksanakan sebuah acara, dua buah acara yang akan kita ikuti pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pengajian rutin Ranting Muhammadiyah Kertosari dan Pakusari, dan yang kedua acara penarikan teman-teman mahasiswa KKN dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk lebih barokahnya acara ini, lebih bermanfaatnya acara ini, mari kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilanturkan oleh Ustadz Iqbal. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pengajian acara inti yaitu pengajian pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Jufri LC. Waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Pakusari, yang saya hormati pimpinan cabang Aisyah Pakusari, yang saya hormati mudir dan pengurus Pondok Modern Muhammadiyah Pakusari, yang saya hormati pimpinan Ranting Muhammadiyah Kertosari, yang saya hormati para KKN Dik Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang saya hormati para
sesepuh, para guru di Masjid Baitur Rahman, dan saya hormati para anggota RKK Raudatul Jannah. Alhamdulillahirabbil alamin wa alihil awwalin wal akhirin, wa salatullahi wa salamuhu wa rahmatuhu wa barakatuh ala safwati khalqihi wa khatimi anbiya'ihi wa rusulihi sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam yang berbahagia ini kita menunaikan salat maghrib berjamaah, kemudian belajar atau mengaji, dan mudah-mudahan antara maghrib dengan isya ini kita niatkan i'tikaf, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran kepada kita. Amin. Dan kita juga bersyukur terhadap nikmat sehat dan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di mana kedua nikmat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maghbunun fihi ma katsirun minan nas, banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat dan kesempatan, kita pergunakan untuk mengoptimalkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, baik itu ibadah qasirah, yaitu bersifat individu, atau ibadah muta'addiyah yang bersifat sosial. Selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang selalu berupaya mengikuti beliau, baik itu perkataannya, perbuatannya, dan sifat-sifatnya. Jamaah pengajian yang insyaallah dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang adab orang sakit, ya. Adab orang sakit. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa setiap orang yang hidup di muka bumi ini pasti akan menghadapi ujian, ya, baik itu kesehatan, ujian kesehatan, ya. Ketika sehat mungkin lalai sehingga menyebabkan dia sakit, gitu. Begitu pula baik itu perkara yang dia sukai ataupun yang tidak disukai, ya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35 yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, pasti akan merasakan mati, ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kami akan menguji kamu atau kalian dengan keburukan
dan kebaikan sebagai cobaan, ya. Wa ilaina turja'un, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah, ya. Ibnu Abbas menafsirkan tentang ayat ini, yaitu kami akan menguji kalian dengan kesulitan dan kesenangan. Kesulitan mungkin sedikitnya makanan, kemudian sedikitnya harta, kemudian yang lain yang berkaitan dengan kesulitan atau sakit, ya, atau kesenangan. Diuji dengan kesenangan, diberikan harta yang banyak, ya, bersenang-senang, berpoya-poya sehingga lalai dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kekayaannya tidak membuat takut kepada Allah atau dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bentuk ujian, bentuknya kesenangan. Atau diberikan makanan yang banyak, tidak mau dibagi kepada orang yang membutuhkan, hanya dimakan sendiri. Kemudian kesehatan dan penyakit, ya, kita sehat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan kita. Kita diberikan sehat, ya, mungkin karena sehat ingin jalan-jalan kemana, kemudian tidak mau atau tidak dipergunakan kesehatannya untuk meningkatkan ketakwaan atau meningkatkan kualitas ibadahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga sebagai ujian. Kemudian penyakit, ya. Penyakit, ya, baik itu penyakit ringan ataupun yang berat, ya. Apakah dengan penyakit itu kita sebagai hambanya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ditimpa penyakit banyak hal atau keluh kesah yang menyebabkan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya penyakit itu menjadi ladang atau penggugur dosa kita, tapi karena dengan mensikapi tidak tepat sehingga berbuah menambah keburukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah, oleh karenanya ketika seseorang diberikan kepadanya atau ditimpakan penyakit, tidaknya ada beberapa hikmah yang perlu dipahami atau perlu ditanamkan dalam diri seseorang, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menimpakan kepada seseorang penyakit, itu mendandakan menjadi kebaikan bagi dia yang ditimpa, terutama bagi seorang muslim jika dia bersabar. Dan ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya sungguh menakjubkan, kalau dalam bahasa Arab, ajaban li amril mu'minin atau ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, sesungguhnya semua urusannya merupakan kebaikan, dan hal ini tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. Jadi segala perkara yang menimpa seorang mukmin itu menjadi kebaikan, dikhususkan saja kepada seorang muslim. Non muslim tidak akan merasakan atau mendapatkan hal demikian, seperti itu. Jika dia mendapat kegembiraan, dia mendapat nikmat, ya, syakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan
Bakana khairan lahu, maka hal itu adalah suatu kebaikan baginya. Dan jika mendapat kesusahan, sabara, dia bersabar, bakana khairan lahu, maka yang demikian itu adalah merupakan kebaikan baginya. Ya, itu adalah hikmah yang perlu ditanamkan oleh seorang mukmin ketika ditimpa suatu musibah atau sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bersabar, maka menjadi kebaikan baginya. Kemudian yang kedua menjadi hikmah ketika Allah Subhanahu wa taala menimpa atau memberikan ujian kepadanya sakit, salah satu bentuk akan menghapus dosa-dosanya, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, tidaklah menimpa seseorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, kemudian penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dosa-dosanya. Ini menjadi suatu hikmah ketika Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang mukmin atau muslim penyakit. Ini sebagai bentuk wasilah atau sarana untuk menghapus dosa-dosanya. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah. Begitu juga hikmah selanjutnya ketika Allah Subhanahu wa taala timpakan penyakit kepada seorang muslim, bahwasanya penyakit itu akan membawa keselamatan dari api neraka. Sebagaimana riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, janganlah kamu mencaci maki penyakit demam, al-humma, ya. Karena sesungguhnya dengan penyakit itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa anak Adam, sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran besi, ya. Ini perumpamaan ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cobaan penyakit seperti penyakit demam, ya. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus atau menyelamatkan kita dari api neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah, oleh karenanya ini adalah hikmah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang muslim atau menimpakan kepada seorang muslim penyakit, ya. Bapak-bapak yang insyaallah dirahmati Allah, ada beberapa hal, ya, yang perlu diperhatikan atau etika, adab, ya, ketika seorang sakit, ya, atau adab bagi orang yang ingin melihat orang sakit, ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang adab bagi orang sakit. Apa saja yang harus dilakukan sehingga penyakitnya itu mendatangkan kebaikan terhadapnya. Yang pertama adalah selayaknya atau sebaiknya bagi yang terkena musibah, baik yang terkena itu dirinya, anaknya, atau selainnya, untuk mengganti ucapan mengaduh pada saat sakit dengan berzikir, beristighfar, dan ta'abbud, yaitu memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang terdahulu tidak suka mengeluh terhadap penyakit yang ditimpakan kepada mereka.
dan mereka selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, menjadi suatu etika ketika seorang sakit itu adalah boleh ya mengadu atau mendatangi dokter sebagai bentuk ikhtiarnya menyembuhkan diri ya, atau menyembuhkan tentang dia kemudian bertanya tentang sakitnya dan solusi-solusinya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, bagi yang ditimpa sakit, menjadi etikanya yaitu hendaklah meletakkan tangannya pada bagian yang sakit, kemudian mengucapkan doa dari hadis yang sahih, Bismillah, menyebut 3 kali ya, kemudian menyebutkan A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru, yang artinya aku berlindung kepada Allah dan kepada kekuasaannya dari keburukan apa yang aku temui dan aku hindari. Itu mengucapkan Bismillah selama 3 kali, kemudian mengucapkan A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru ya, selama 7 kali. Kemudian selanjutnya etika yang harus ditanamkan ketika sakit adalah tidak boleh menggantungkan jampi-jampi atau jimat-jimat dan semua yang mengandung kesyirikan ya. Tidak datang ke dukun yang dimana dukun itu ya mengandung unsur kesyirikan, baik itu kecil ataupun apalagi yang besar ya, hendaklah ditinggalkan dan dijauhi, karena itu akan menambah kekufuran ya, sehingga penyakitnya tidak mendatangkan kemaslahatan terhadap dirinya, tapi akan menambah kemudaratan terhadap dirinya. Kemudian disyariatkan ya, dianjurkan baginya untuk mengobati sakitnya dengan ruqyah dan doa-doa yang disyariatkan, yaitu dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kemudian etika selanjutnya atau adab selanjutnya bagi orang sakit, hendaklah segera atau bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan sungguh-sungguh itu adalah taubatan nasuha, yaitu sesuai dengan syarat-syaratnya ya. Dan memperbanyak amalan soleh sehingga bisa mengantarkan terhadap kebaikan dirinya agar bisa sembuh ya. Kemudian selanjutnya adab bagi orang sakit ya, hendaklah dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggabungkan antara takut dan pengharapan, yaitu al-khawf war raja ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap siksanya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap balasan kebaikan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, serta disertai amalan yang ikhlas
Dan hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi. Janganlah seseorang di antara kalian atau di antara kematian itu kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala suatu penyakit, itu menandakan bahwa hal itu akan menggugurkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita, kemudian dan menjadi salah satu sarana untuk menghindarkan diri terhindar dari api neraka. Jemaah pengajian yang insya Allah dirahmati Allah, sudah berapa menit? Sudah berapa? Jam 7 kurang seperempat. Berapa menit lagi? 10 menit. Tidak ada tanya jawab ini. Enggak ada. Jemaah yang insya Allah dirahmati Allah, 5 menit ya? 5 menit. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketabahan dan kesabaran ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cobaan, baik itu yang bersifat cobaan kesenangan atau cobaan yang tidak senang, baik itu cobaan yang bersifat kebaikan atau yang tidak baik, ya. Karena kadang-kadang orang lolos ketika dicoba dengan yang tidak baik, ya, kefakiran, kemudian istilahnya miskin, bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dicoba dengan nikmat, ya, diberikan kekayaan, kemudian harta melimpah, kemudian diberikan kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, kadang lalai, ya. Padahal itu semuanya adalah cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apakah kita akan selalu bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita cobaan berupa nikmat Allah Subhanahu wa taala atau kesenangan? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita bersabar ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita cobaan berupa cobaan yang tidak senang, yaitu penyakit dan yang semisalnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah, ini saja yang dapat saya sampaikan, muqaddimah tentang etika kita ketika dihadapi atau dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpakan kepada kita penyakit, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, kemudian setelah itu melakukan etika-etika ketika kita mengetahui bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita penyakit, kita bisa mengambil hikmahnya, kemudian setelah itu kita bisa bersikap agar kita mendapatkan karunia dan ampunan atau kebaikan-kebaikan yang lain ketika ditimpakan kepada kita penyakit. Nasrul minallah wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian selanjutnya, jadi bisa didatangi Masjid Baitur Rahman ini kalau sempat. Nanti kalau ada waktu untuk kita buat Zoom, kita akan usahakan untuk buat Zoom seterusnya seperti itu. Menginjak acara selanjutnya, yaitu masuk kepada acara penarikan teman-teman KKN dari UMS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Pakusari. Yang saya hormati pula pimpinan ranting Muhammadiyah Kertosari dan Pakusari yang dalam hal ini sedang menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan pengajian rutinnya. Yang saya hormati pula mudir beserta jajaran pengurus Pondok Modern Muhammadiyah Pakusari serta segenap hadirin jamaah pengajian rutin, dan yang saya hormati pula rombongan teman-teman KKN dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan dengan menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tengah-tengah kita untuk menyampaikan risalah, menyampaikan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada segenap warga pimpinan cabang Muhammadiyah Pakusari beserta jajarannya dari cabang ranting Muhammadiyah, Aisyah Pemuda, IMM dan IPM-nya telah bersama-sama menyambut kemudian mengagendakan beberapa macam kegiatan untuk peserta KKN yang kebetulan bertempat di Pondok Modern Muhammadiyah Pakusari. Berikutnya pula saya sampaikan banyak sekali terima kasih kepada mudir dan jajaran pengurus Pondok Modern Muhammadiyah Pakusari yang telah menjadi tuan rumah untuk kemudian didatangi menjadi tempat pelaksanaan KKN, yang di sini KKN-nya dikhususkan untuk pendidikan memang, sehingga namanya KKN Dik ya. Saya sampaikan banyak terima kasih Ustadz telah menjadi tuan rumah beserta segenap para ustadz yang telah membimbing jalannya kegiatan KKN ini untuk dari sejak awal datang insya Allah sampai hari ini genap 40 hari. Begitu pula saya ingin sampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap teman-teman rombongan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta telah banyak berbuat selama 40 hari tinggal di Pakusari ini. Berbagai macam agenda dan acara yang telah dilalui, banyak pula yang telah dilakukan. Semoga nantinya menjadi pengalaman baru, menjadi juga tambahan catatan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya ingin menyampaikan, karena ini acaranya pelepasan ya, perpisahan, saya sampaikan selamat jalan, titip salam untuk segenap rektorat, para dekan, para dosen yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kami menyampaikan ribuan terima kasih kepada beliau-beliau semua. Selamat jalan, hati-hati. Semoga Allah memberkati di dalam perjalanannya menuju pulang nanti ke rumah masing-masing. Selamat menempuh kegiatan-kegiatan selanjutnya di dalam akademik. Semoga semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling utama cepat lulus, cepat terjun ke dunia kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
sambutan yang kedua, yaitu perwakilan dari teman-teman mahasiswa kepada Mas Arif. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassallallahu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin wa ala wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shra'li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Jufri LC, yang saya hormati pimpinan cabang Pakusari, yang saya hormati pimpinan cabang Aisyah Pakusari, dan yang saya hormati mudir dan pengurus Pondok Modern Muhammadiyah Pakusari, yang saya hormati pula pimpinan ranting Muhammadiyah Kertosari, dan yang saya hormati sesepuh guru di Masjid Baitur Rahman. Terima kasih banyak atas bantuan dan bimbingan dan dukungan untuk kami selama berada di desa ini, terutama khususnya di Desa Pakusari. Selama di sini kami diterima dengan baik, mulai dari sambutan saat kami baru datang di Pondok Modern Muhammadiyah Pakusari hingga masa saat ini, masa di saat kami mahasiswa KKN hari terakhir di Pakusari ini. Di sini kami tak hanya menambah ilmu, menerapkan semua pelajaran yang kami dapatkan selama di universitas, namun kami juga di sini seperti mendapatkan keluarga baru, pelajaran hidup dalam berkemuhammadiyahan, khususnya di wilayah Pakusari. Tentu saja hari ini menjadi hari yang berat bagi kami, karena harus meninggalkan tempat ini dan kembali melanjutkan studi di universitas. Bukan hal yang mudah tentu untuk kita semua, namun di setiap perjumpaan pasti ada yang namanya perpisahan. Kami berharap apa yang sudah kami terapkan dan ajarkan kepada masyarakat maupun santri yang ada di Pondok Modern Muhammadiyah Pakusari dapat berguna dan memajukan Pondok Modern Muhammadiyah Pakusari. Untuk para santri dan masyarakat khususnya di Pakusari, teruslah berjuang untuk mensejahterakan Muhammadiyah yang ada di Pakusari ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya selaku perwakilan dari teman-teman KKN di Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Surakarta memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Amin. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama.
Alhamdulillah. Dari saya, semoga bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.